Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin share 3 tips berguna untuk mengerjakan soal UTBK Matematika. Semoga bermanfaat. Kita langsung saja tanpa basa-basi. Tips yang pertama adalah permisalan. Jadi ini adalah salah satu tips andalan saya dalam mengerjakan soal matematika di waktu saya sekolah dulu, saat mengerjakan soal ujian nasional dan sebagainya. Jadi ketika saya bingung melihat satu soal, saya akan lihat apakah bisa dimisalkan saja. Contohnya ya, untuk soal ini, saya akan misalkan X itu dengan suatu sudut. Anggap kita ambil contoh 37 derajat. Maka bisa kita hitung nilai P itu adalah tan 37 kan 3/4. Dikurang 1/4/5, jadinya 3/4 dikurang 5/4, hasilnya negatif setengah. Nilai Q-nya juga bisa kita hitung, sin X sin 37 adalah 3/5, sehingga nilai P per Q adalah negatif 5/6. Nah, kita udah tahu nih jawabannya negatif 5/6. Artinya, mana option dari semua pilihan ganda ini A sampai E, mana yang hasil perhitungannya juga negatif 5/6. Namun kekurangannya di metode ini adalah untuk soal yang seperti ini, kalian harus coba satu-satu dari A, B, C, D sampai E, itu mana yang benar. Nah, ternyata yang benar itu adalah yang E. Ini kalau kita hitung, kita substitusi angkanya, semuanya hasilnya akan sama dengan negatif 5/6. Nah, tips ini bisa kalian gunakan saat kalian lupa cara menjabarkan identitas trigonometrinya atau bingung langkah apa yang mesti saya lakukan. Ini daripada gabut dan tidak mengerjakan, mending kalian pakai tips ini, lakukan permisalan. Oke, kita lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua ini berguna untuk soal matematika mengenai grafik atau garis yang bersinggungan atau berpotongan. Nah, bersinggungan atau berpotongan itu berarti kedua grafik itu berada di koordinat yang sama pada titik dia bersinggungan atau berpotongan itu. Contoh ya, soal lingkaran dengan persamaan X kurang 6 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 4. Dia akan menyinggung garis X sama dengan 4 di titik berapa. Jadi jangan pusing-pusing lingkarannya seperti apa, langsung saja substitusi nilai X, karena saat dia menyinggung berarti dia berada di koordinat yang sama dengan lingkaran itu gitu. Berarti ganti nilai X-nya dengan 4, sehingga kita bisa dengan mudah menghitung nilai Y sama dengan negatif 1, sehingga koordinat tempat dia menyinggung garis itu adalah di 4, negatif 1. Tips yang ketiga adalah gambarkan. Wah, ini berguna untuk soal-soal yang berbasis geometri. Bisa contohnya soal lingkaran atau soal-soal trigonometri, soal vektor, itu juga bisa ya dengan menggambarkan. Kalau geometri itu mau dimensi 3 seperti itu kan, mau tidak mau harus menggambarkan. Karena harus bisa membayangkan bentuk bangunnya itu seperti apa. Oke, contoh soal lingkaran seperti ini. Dia memotong sumbu X di A dan B. Ya, di A dan B. Berarti kita cari dulu. Kalau memotong sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Sehingga kita ganti Y-nya sama dengan 0, dapatlah X dikurang 3 kuadrat sama dengan 9, jadi X dikurang 3 itu adalah plus minus 3, sehingga X-nya sama dengan 6 dan X sama dengan 0. Artinya lingkaran ini memotong sumbu X ini di titik 0 dan 6 ya. Kemudian kita lanjut ke persamaan lingkaran. Ini adalah lingkaran dengan pusat di koordinat 3,4 dan jari-jarinya 5 sesuai dengan
persamaan umum lingkaran. Kemudian ini kita gambarkan lingkarannya seperti ini secara lengkapnya. Kelihatan dia berpotongan di titik 0 dan 6 ya pada sumbu X-nya. Kemudian pertanyaannya adalah hitung cos APB katanya. P itu adalah pusat lingkaran. Kita gambar dulu segitiganya. Nah, yang ditanya itu adalah cos dari sudut theta. Nah, kalian bisa gunakan berbagai rumus, misalnya dengan rumus identitas trigonometri dasar cos, atau misalnya hitung dulu cos theta per 2-nya lalu hubungkan dengan cos theta-nya. Tapi saya di sini memilih melihat segitiga biru. Jadi saya akan gunakan rumus vektor atau yang dikenal juga dengan rumus kosinus pada segitiga. Kita lihat sisi alasnya ini bernilai 6 dengan sisi sampingnya itu 5. Nah, ini berlaku hubungan 6 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 2 kali 5 kali 5 cos theta. Ini kalian belajar di rumusan vektor ya, di fisika atau di matematika mungkin di rumus segitiga. Jadi kita bisa hitung nilai cos theta itu adalah 7/25. Jadi ini dulu 3 tips pertama untuk mengerjakan soal matematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.